Tak kecipratan harta inces, Ibunda Syahrini kepergok geluti profesi sederhana ini. Padahal sang putri kesayangan punya aset 208 miliar rupiah, bak langit dan bumi dengan sang besan. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Apa Ibunda Syahrini tak kecipratan harta inces? Bagaimana tidak, Ibunda Syahrini kepergok geluti profesi sederhana ini, padahal sang inces punya aset 208 miliar rupiah. Ternyata Ibunda Syahrini bak langit dan bumi dengan sang besan yang tajir melintir. Meski anaknya menikah dengan konglomerat, namun Ibunda Syahrini kini miliki usaha kuliner yang sederhana. Sang ayah ternyata dulunya juga pernah memiliki kos-kosan sebelum akhirnya dikelola sang putri kala itu. Namun hal itu tak menyurutkan niat Ibunda untuk tetap menjalankan bisnis usahanya yang terbilang cukup sederhana, yakni peyek. Bahkan peyek usaha Ibu Syahrini sempat dinilai terlalu mahal oleh sebagian orang yang pernah membelinya. Sebagaimana diketahui, pelantun sesuatu itu kini menjadi menantu dari pasangan Rosano Barak dan Reiko Barak. Rosano Barak adalah sosok pengusaha ternama yang juga turut memiliki PT Global Mediacom Tbk. PT Global Mediacom ini menjadi sebuah perusahaan investor untuk perusahaan media dan telekomunikasi milik MNC. Dia menjadi salah satu pendiri selain nama-nama lain diantaranya Bambang Trihatmojo dan Muhammad Tahril Safi'i dan juga Indra Rukmana. Bersama mereka, Rosano Barak mendirikan Global Mediacom yang awalnya bernama PT Bimantara Citra. Sejak 29 Mei 1998, Rosano menjabat sebagai komisaris utama. Meski pernah mengenyam pendidikan di Universitas Waseda di Tokyo, Jepang, Rosano merupakan seorang warga negara Indonesia atau WNI. Tak hanya memegang jabatan tertinggi di Global Mediacom, Rosano juga menduduki jabatan tinggi lain di sejumlah perusahaan yang berbeda. Berikut daftarnya. Yang pertama, Presiden Direktur PT Plaza Indonesia Realty Tbk, perusahaan properti yang mengelola Plaza Indonesia Shopping Center, Grand Hyatt Jakarta, dan The Plaza Official Tower, Kraton Residence, dan Kraton Luxury Collection Hotel. Yang kedua, Presiden Komisaris PT Panasonic Manufacturing Indonesia, produsen peralatan elektronik rumah tangga merek Panasonic. Yang ketiga, Presiden Direktur di PT Nusa Dua Graha Internasional, anak usaha MNC Land yang mengelola hotel mewah The Westin Resort Nusa Dua, yang berada di atas lahan seluas 9,3 hektar di Bali. Selain dikenal sebagai pengusaha, Rosano Barak juga memiliki hubungan kerabat dengan tokoh penting tanah air. Lalu bagaimana dengan orang tua Syahrini? Almarhum ayah Syahrini dikenal sebagai keturunan kiai dan juga pebisnis andal. Namun setelah ayahnya meninggal, istri dan anaknya masih tetap hidup bergelimang harta. Kini Bu Cetar, panggilan Syahrini untuk ibunya, juga punya bisnis baru. Meski masih terbilang baru, tapi katanya peminatnya sudah banyak loh. Bisnis itu adalah bisnis kuliner yang menjual rempeyek. Hal itu terungkap dari Instagram story Aisyah Rani. Katanya rempeyek Bu Cetar sudah terkenal di kalangan keluarganya karena sudah pasti selalu dibawa ke acara keluarga. Saking enaknya, semua anggota keluarga selalu menghabiskannya, entah dengan cara dibawa pulang atau dimakan. Sebenarnya bisnis ini katanya sudah berjalan sejak tahun 2001, tapi karena sekarang sudah banyak sarana untuk promosi, akhirnya dibuatkan akun Instagram. Gara-gara sosok ini, Syahrini disebut masih memiliki garis keturunan Prabu Siliwangi, yakni sang raja termasyhur di tanah Sunda. Pantas Reino Barak mau? Begini kebenarannya. Syahrini selama ini memang dianggap sebagai penyanyi yang memiliki perangai anggun, namun juga lucu dan nyentrik. Syahrini bahkan memiliki nama panggilan yang cukup terkenal, salah satunya yakni Inces atau Princess yang kerap lekat dengan nama Syahrini.
Gegara hal tersebut, Syahrini sempat disebut-sebut memiliki darah garis keturunan dengan raja termasyhur di tanah Sunda, yakni Prabu Siliwangi. Fakta tentang Syahrini yang kerap dipanggil Princess memiliki garis keturunan Prabu Siliwangi baru saja terungkap pasca momen pernikahannya dengan Reino Barak, disiarkan secara eksklusif di televisi Tanah Air. Tentu saja kabar mengenai Syahrini memiliki darah keturunan Prabu Siliwangi ini membuat publik heboh membicarakannya. Terlebih ketika Syahrini diketahui sudah dipanggil dengan sebutan Princess sejak masih di usia anak-anak. Tak pelak hal ini pun membuat publik bertanya-tanya apakah nama panggilan Princess tersebut ada hubungannya dengan kabar yang mengatakan bila Syahrini masih satu garis keturunan dengan Prabu Siliwangi. Ya, setelah bertahun-tahun diketahui sibuk dengan karirnya sebagai penyanyi, Syahrini akhirnya resmi menikah dengan salah satu konglomerat Indonesia, Reino Barak. Prosesi pernikahan kedua pasangan ini pun dilakukan secara tertutup di Tokyo, Jepang pada 27 Februari 2019 lalu. Prosesi pernikahan Syahrini dan Reino Barak ini memang diselenggarakan secara tertutup dan jauh dari sorotan media. Pasca 2 bulan berlalu, secara perlahan prosesi pernikahan Syahrini dan Reino Barak akhirnya mulai terkuak. Tentu saja hal ini menjadi prosesi pernikahan selebriti yang paling ditunggu-tunggu oleh publik. 2 bulan berlalu, prosesi pernikahan Syahrini dan Reino Barak pun akhirnya secara eksklusif ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi swasta Tanah Air dengan tajuk Restu Hingga Akhir. Rangkaian acara pernikahan Syahrini dan Reino Barak ini mencakup seluruh prosesi yang kedua pasangan ini lewati sebelum resmi menjadi suami istri. Mulai dari kisah awal pertemuan, lamaran, hingga prosesi akad nikah yang digelar di Masjid Jami Tokyo, Jepang. Menariknya, dari belasan rangkaian prosesi sakral tersebut, acara resepsi pernikahan Syahrini dan Reino Barak yang digelar dengan adat Sunda paling banyak menarik perhatian. Seperti yang diketahui, keluarga Syahrini adalah keluarga yang memiliki adat dan budaya Sunda yang cukup tinggi. Saking kuatnya pengaruh adat dan budaya Sunda dalam keluarganya, Syahrini sempat dikatakan bersikeras ingin menikah dengan adat Sunda. Bahkan membawa adat dan budaya Sunda ke luar negeri, Syahrini sampai menyiapkan busana pengantin dan adat dari jauh-jauh hari. Hal ini pun secara belak-belakan diungkapkan oleh Master of Ceremony pernikahan Syahrini dan Reino Barak, Eli Susilawati, dalam tayangan rangkaian prosesi pernikahan bertajuk Restu Sampai Akhir itu.